Udah. Oh, sorry. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Enterpriser. Apa kabarnya nih di sore hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Selamat datang di webinar kedua, lanjutan dari digital marketing yang sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengikuti yang sebelumnya. Nah, yang kali ini adalah lanjutannya yang bertajuk
belajar membuat Facebook page for business. Oke, terima kasih untuk yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Perkenalkan, saya Arimbi. Saya merupakan content writer dari tim marketing communication-nya HDI yang akan menjadi moderator untuk webinar kedua sore ini. Nah, hari ini juga sudah ada 2 panelis yang akan, berbagi ilmu untuk Bapak Ibu semua. Ada Reno, kreatif designer HDI, dan ada Turi, digital marketing HDI. Oke, dan untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan selama webinar berlangsung, silakan tulis di kolom chat atau Q&A dengan format, nama, strip, ID enterpriser jika ada, dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Lalu pertanyaannya silakan ditulis. Nanti akan dijawab pada sesi Q&A. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja ya, Reno, kita mulai untuk sesi pertama. Silakan Reno. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga pada pagi hari ini semuanya sehat-sehat ya Bapak Ibu ya. Oke, pada hari ini terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita akan sama-sama lagi nih berbagi, belajar bersama ya Bapak Ibu ya, mengenai digital marketing lagi. Oke, jadi dari sesi pertama kita kemarin ya Bapak Ibu ya, banyak tuh ada feedback datang ke kita, ke saya dan ke Turi, banyak yang cerita, "Mas Reno, Mbak Turi, mau lagi dong dibikin kayak digital marketing, cuma yang lebih spesifik gitu." Atau, Mas Reno, Mbak Turi, mau dong dibikin yang khusus versi kolonial nih. Kita tuh kadang-kadang suka bingung gimana cara mulainya, gimana startnya. Nah, berangkat dari hal tersebut, akhirnya kita putuskan untuk kita bikin lagi webinar, tapi dengan lebih spesifik ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita pengen bikin webinar tentang Facebook Page for Business. Jadi hari ini kita akan bahas kupas tuntas soal Facebook. Jadi hari ini kita juga belajar bareng nanti gimana caranya bikin Facebook Page tersebut ya Bapak Ibu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jadi agenda kita hari ini apa sih Bapak Ibu? Jadi pertama kita akan membahas dulu apa itu Facebook Page, kemudian keuntungan menggunakan Facebook Page, dan yang terakhir strategi mengembangkan Facebook Page. Nah, sebelum kita mulai dari yang agenda yang kita mulai pada hari ini, saya akan mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu tentang filosofi bisnis HDI ya Bapak Ibu ya. Jadi HDI merupakan perusahaan social network marketing yang tetap membutuhkan pendampingan atau human touch sehingga praktek digital marketing akan menjadi pembuka atau memperluas peluang, tapi eksekusinya tetap harus membutuhkan interaksi langsung untuk mendapatkan passive income jangka panjang. Jadi saya ingatkan itu lagi ya poinnya. Oke, langsung dari kita bahas aja. Facebook Page itu apa sih gitu ya? Mungkin Bapak Ibu di layar sudah kelihatan ya, ada 2 ya, ada HDI Family International, PT Harmony Dynamic Indonesia, dan ada Bi Ultra Indonesia. Nah ini mungkin Bapak Ibu yang sering buka Facebook udah tahu nih, udah sering lihat nih, ini Facebooknya HDI sebutannya ya. Ya betul, jadi ini adalah Facebook page-nya official dari HDI. Nah, yang sebelah kanan nih kita juga baru punya nih Bapak Ibu Facebook page-nya spesial untuk Bi Ultra. Jadi Bapak Ibu yang lagi pengen ngembangin soal Bi Ultra nih, atau nanti pengen bikin fanpage soal laki-laki atau tentang Bi Ultra, boleh banget nih di-like dulu nih Bapak Ibu ya. Sambil nunggu-nunggu bisa di-minimize dulu, diketik di Facebooknya Bi Ultra Indonesia, terus di-like. Soalnya konten-konten yang kita bikin di sini, kita nggak posting di HD Family International atau di Instagram. Jadi benar-benar filenya di sini benar-benar original. Di Instagramnya juga ada, Bi Ultra juga. Oke, bisa di-like dulu. Oke, sambil di-like, saya menjelaskan, jadi Facebook Page itu apa sih Mas Reno gitu ya. Facebook Page sendiri itu adalah sebuah layanan yang diberikan oleh Facebook untuk tujuan bisnis atau komersial. Jadi Facebook juga zaman sekarang udah mulai melek gitu ya, banyak orang yang menggunakan sosial media untuk berbisnis. Jadi Facebook juga memberikan platform buat kita untuk membuat bisnis di Facebook. Nah, dibuatlah Facebook Page ini. Oke, terus pertanyaan selanjutnya gitu, kenapa sih kok milihnya Facebook sih Mas Reno? Kan sekarang udah ada Instagram, TikTok, dan lain-lain. Oke, kenapa kita milihnya Facebook gitu ya? Berdasarkan riset yang kita cari dari Hootsuite dan We Are Social, di sini terlihat Facebook itu memiliki peringkat ketiga tertinggi penggunaan sosial media di Indonesia. Jadi yang pertama ada YouTube di 88%, WhatsApp di 84%, dan Facebook di 82%. Facebook ini ada di peringkat ketiga
tertinggi. Setelah itu disusul Instagram 79% user. Jadi dari sini bisa terlihat ya kalau Facebook ini peluangnya sebenarnya masih ada. Makanya kita masih optimis di Facebook ini pasti kita bisa kembangin lagi gitu ya. Kemudian ada fakta menarik nih Bapak Ibu ya. Di Indonesia itu ini data 2020 berdasarkan dari Hootsuite dan We Are Social. Jadi di Indonesia sudah ada 175 juta orang yang menggunakan internet dan 142 juta orang lainnya menggunakan Facebook di Indonesia. Dan angka ini akan terus bertambah Bapak Ibu setiap tahunnya karena setiap tahun itu pasti ada orang baru yang membeli handphone atau akan aktif di internet gitu ya. Jadi potensi pasarnya semakin besar gitu ya. Gak cuma di Indonesia, mungkin bisa merambah ke Asia Tenggara gitu. Kemudian, satu harinya itu orang rata-rata menghabiskan waktu di Facebook sendiri itu 8 menit 47 detik. Jadi bayangin, dalam waktu kurang lebih 10 menit ya Bapak Ibu, orang-orang itu biasanya dia mainin Facebook. So, nggak mungkin lah ya, masa sih gitu ya dalam waktu 10 menit kita yang bikin konten di Facebook nggak bakal dibaca sama mereka-mereka orang yang 142 juta ini gitu ya. Kalau kita mau belajar, kan kita sama-sama sharing, kita cari tahu nih gimana caranya supaya kita bisa nih masuk. Jadi dalam waktu 10 menit itu masa sih konten yang kita akan buat nanti nggak kebaca sama audiens gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari sisi usia, usia itu dari 25 sampai 44 tahun itu yang paling aktif di Facebook. Nah, untuk usia di atas 45 tahun ini nggak menutup kemungkinan juga aktif di sosmed ya Bapak Ibu ya. Maksud saya mungkin ini usia yang paling aktif, tapi di atas usia ini juga masih ada yang setiap hari buka Facebook untuk ngecek-ngecek atau ngeliat-liat. Jadi pangsa pasarnya juga masih ada di Facebook ini untuk usia-usia yang kita bisa bilang boomers atau kolonial gitu ya. Kemudian, untuk audiensnya sendiri 44,4% adalah laki-laki. Disusul 55,6% adalah perempuan. So, kalau misalnya Bapak Ibu pengen ngembangin Biskin misalnya ya di Facebook itu bisa banget karena 55,6% adalah perempuan. Pun dengan laki-laki 44,4%. Bapak Ibu bisa mengembangkan misalnya sekarang kan lagi happening ya untuk cowok-cowok nih lagi ada sports kayak maraton, lari, atau training, atau home workout gitu ya. Bisa tuh kita seling-selingin dengan di Ultra atau di Propolis gitu ya. Dan ini mungkin banget kalau misalnya kita menggunakan Facebook sebagai platformnya. Karena audiensnya cukup banyak di sini. Oke, terus apa aja sih keuntungan menggunakan Facebook Mas Rino gitu ya? Selain nomor satu tadi potensial konsumennya ya, sekitar 142 juta orang itu yang akan terus bertambah setiap tahunnya. Kemudian yang kedua adalah terlihat lebih profesional. Nah, profesional ini seperti apa sih? Jadi ketika Bapak Ibu udah memiliki fanpage, nanti Bapak Ibu tuh di fanpage itu ketika orang ngeklik fanpage Bapak Ibu, nanti akan keluar pop-up gitu, box, kita sebutnya bot chat ya, robot chat. Robot chat ini fungsinya nanti akan menyambut orang yang datang ke fanpage Bapak Ibu. Misalnya seperti ada kalimat, selamat datang di Madu Banjarmasin. Misalnya Bapak Ibu bikin fanpage-nya Madu Banjarmasin gitu ya. Nanti bot chat ini akan nge-greet orang yang baru masuk ke fanpage Bapak Ibu. Selamat datang di Madu Banjarmasin, ada yang bisa kami bantu. Nah itu udah robot. Ini Bapak Ibu belum balas padahal. Tapi di situ kita bisa atur supaya orang merasa di welcome gitu ketika datang ke fanpage kita. So, it looks professional. Kemudian yang ketiga, bisa memiliki followers lebih dari FB biasa. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu belum banyak yang tahu kalau di Facebook yang kita gunakan sehari-hari itu dibatasin pertemanannya hanya 5.000 aja. Nah, bisa dibayangin kalau misalnya Bapak Ibu seorang trainer atau seorang presenter gitu ya, yang setiap hari banyak berbagi, terus ada orang yang terinspirasi nih sama Bapak Ibu pengen menjadi downline Bapak Ibu gitu misalnya ya. Terus nge-add lah Facebook Bapak Ibu yang biasa. Ternyata Facebook udah penuh, Bapak Ibu temannya udah 5.000 lebih. Nah, sayang kan, maksudnya orang-orang yang ingin berteman, yang tadinya pengen terinspirasi, atau pengen jadi downline-nya, tiba-tiba nggak bisa temenan, karena Facebook-nya udah penuh pertemanannya. Nah, inilah solusi menggunakan Facebook page tersebut. Ada solusi dari jawaban dari masalah itu. Kemudian yang keempat, bisnis mudah ditemukan di internet. Nah, ini adalah jawaban dari masalah, Mas Reno, saya pengen bikin website, bingung nggak bisa bikin website. Gimana ya cara bikin website ya? Kayak website susah. Nah, dengan adanya Facebook fanpage ini, Facebook page ini, bisnis tuh lebih mudah ditemukan di internet. Jadi ketika Bapak Ibu sering update status, bikin konten gitu ya, rutin mengupload informasi atau berbagi konten di sosial media Bapak Ibu, nanti bisa muncul di Google Bapak Ibu. Misalnya kayak Bapak Ibu sering upload soal tentang madu, ntar ada kata-kata mungkin kotaknya Bapak Ibu gitu ya, tag-tag kalimat yang bisa masuk ke Google, nanti ketika orang ketik misalnya
madu Banjarmasin. Ketika emang Bapak Ibu sering banget ya menggunakan kata madu Banjarmasin atau madu Kedoya atau madu kota Bapak Ibu gitu ya, itu bisa muncul di Google. Jadi nggak perlu bikin website lagi, langsung masuk ke Facebook. Ketika masuk ke Facebook, muncul sih pop-up box yang chatting tadi itu. Jadi udah profesional, udah keren gitu. Jadi udah nggak perlu website lagi sebenarnya, karena udah lengkap di Facebook. Kemudian, mengetahui insight. Nah, insight ini apa sih? Gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum ikut acara seminar sesi yang kemarin, insight ini adalah informasi yang diberikan oleh Facebook semacam analisa Bapak Ibu. Jadi di Facebook itu postingan yang Bapak Ibu buat, nanti kalau pakai Facebook page ini nggak cuma like sama komennya doang atau share-nya doang yang kelihatan. Nanti kelihatan Facebook postingan Bapak Ibu ini udah dilihat berapa orang dalam satu hari gitu ya. Udah kelihatan nih, bisa kelihatan misalnya 700 orang dalam sehari. Terus dilihatnya sama siapa aja, cewek atau cowok, usia berapa, itu kelihatan di insight itu, secanggih itu. Dan bisa kelihatan misalnya di hari apa aja postingan itu rame. Misalnya Bapak Ibu rutin nih, dalam seminggu dites, postingan full dalam seminggu, kelihatan nih, oh ternyata saya tinggalnya di Kalimantan, saya paling ramai itu di hari Jumat sama hari Sabtu, jam 7 malam. No ya udah, berarti Bapak Ibu udah punya patokan tuh, kira-kira di hari itu yang akan rame postingannya. Jadi mungkin di hari itu bisa Bapak Ibu bentar uploadnya promo atau uploadnya tentang pengetahuan kesehatan gitu ya. Bapak Ibu kita bisa analisa tuh kira-kira topik apa sih yang lagi menarik di internet atau di Facebook gitu ya melalui insight ini. Jadi Facebook itu udah ngebantu banget dengan insight-nya. Kemudian yang terakhir, semua fasilitas sekeren ini dan secanggih ini gratis dari Facebook. Jadi kita tinggal kembangin aja, belajar lagi bareng-bareng, kita sharing bersama hari ini supaya kita bisa memanfaatkan nih yang gratis ini supaya bisa jadi cuan gitu ya, supaya jadi peluang buat kita. Oke. Kemudian dari semuanya yang saya jelaskan tadi ada ratusan orang, ada ratusan juta orang yang menggunakan Facebook. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, terus gimana nih Mas Eno? Gimana cara mulainya? Terus apa aja yang mesti kita lakuin gitu ya? Nah, sebenarnya mungkin Bapak Ibu udah sering ngelakuin ya, udah aktif di sosmed juga kali ya, cuma mungkin belum terarah dan mungkin masih bingung nih ngapain, apa aja yang mesti dilakuin gitu ya. Oke, jadi hari ini kita akan sama-sama belajar kira-kira apa aja sih yang mesti dilakuin supaya kita bisa ningkatin followers kita, likes kita, terus bisa meningkatkan awareness tentang produk HDI, juga engagement-nya. Nah, yang pertama, buat audiens mengenali brand atau produk kita. Jadi kan kita jual produk perlebahan nih ya, Bapak Ibu. Nah, kalau bisa kita bikin orang-orang juga mengenal produk perlebahan itu dengan cara kita bagikan. Pertama, bagikan page Anda di personal feed. Jadi nanti kan kita ada sesi untuk bikin Facebook page ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti setelah udah bikin Facebook page, Bapak Ibu bagikan nih ke timeline Bapak Ibu. Mulai di-share gitu ya, tolong dong like Facebook page saya buat dapetin ilmu-ilmu terbaru atau pengetahuan-pengetahuan terbaru soal HDI gitu ya. Mulai dibagikan ke teman-teman di Facebook. Nah, nanti di Facebook page tersebut juga udah ada tuh Bapak Ibu menu tulisannya invite. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik namanya, terus kirim tombol invite. Ntar mereka ada notifikasi Ibu A mengirimkan permintaan untuk like page-nya dia gitu. Jadi ada cara otomatis gitu ya. Nah, itu salah satu caranya. Cara lain nanti Ibu bisa nge-share kayak seperti biasa nge-share post di Facebook. Kemudian, undang teman Anda untuk menyukai page Anda. Nah, jadi kan udah jadi nih nanti fanpage-nya. Nanti kalau bisa setelah udah jadi, undang tuh teman-teman Bapak Ibu. Mungkin bisa di-share ke WhatsApp ya, ke WhatsApp grup atau ke WhatsApp pribadi, Japri, saya ada fanpage nih, tolong di-like ya. Nah, nanti mungkin setelah di-like Bapak Ibu bisa minta teman-temannya, kalau bantu like nanti bisa bantu juga loh teman-teman adik-adik di SPI gitu kan, karena apa yang kita bagikan kan buat adik-adik di SPI juga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada ajakan-ajakan orang supaya mau bantu like gitu. Atau bisa ntar tambahkan misalnya sharing is caring gitu ya, kan banyak ya. Zaman sekarang udah banyak banget orang-orang yang bantu UMKM, jadi pasti kita mau gotong royong untuk bantu like aja gitu ya. Kemudian ajak teman untuk membagikan page Anda di akun sosial media mereka. Jadi setelah mereka udah bantu nge-like, Bapak Ibu juga sekalian aja, tolong bantu juga dong share, tolong like, biar teman-temannya pada tahu gitu ya. Jadi kadang-kadang permintaan tolong ini hal kecil tapi bisa membantu juga menaikkan awareness kita gitu di Facebook page kita gitu ya. Kita saling tolong menolong lah istilahnya. Kemudian mengunggah page Anda di Facebook Group. Nah, yang ini nih, mungkin Bapak Ibu belum banyak yang tahu, kalau di Facebook itu sebenarnya juga banyak grup. Jadi di Facebook itu saya pribadi, saya kan tinggal di Jakarta Timur ya Bapak Ibu ya.
Nah, saya tinggal Jakarta Timur dan saya ada keluarga di Bandung. Nah, saya ada tuh ikutan forum di grup, Facebook grup jual beli Jakarta Timur dan jual beli Bandung gitu. Jadi sekarang udah banyak orang yang bikin seperti forum, entah diskusi, entah jual beli, entah hobi gitu ya, berdasarkan daerah. Nah, kenapa nggak itu kita garap dulu tuh dari daerah-daerah yang kita yang tempat tinggal kita supaya kita garap, kita kenalin tuh HDI di situ. Mulai dari join grupnya dulu, terus mungkin bisa perkenalan gitu, memberikan informasi-informasi soal kesehatan atau soal hobi atau soal perlebahan di grup-grup itu. Itu juga bisa membantu traffic kita naik nanti. Kemudian yang kedua, setelah kita udah nge-share, minta tolong orang nge-like dan nge-share, apalagi nih Mas Reno? Nah, selanjutnya adalah kita harus lebih aktif di Facebook. Lebih aktif ini seperti apa sih? Nah, yang pertama harus memposting konten secara konsisten. Jadi konten ini mungkin Bapak Ibu banyak yang masih bingung gitu, aduh kontennya apa sih Mas Reno, bingung mau bikin apa gitu ya. Jadi sebenarnya nggak usah bingung, karena kita udah siapin nih Bapak Ibu di sosmed kita, dari Instagram, Facebook kita udah siapin setiap hari ada updatean gitu ya Bapak Ibu. Bisa tuh Bapak Ibu, kalau emang lagi sibuk banget, bisa Bapak Ibu copy paste aja, terus masukin ke Facebook page Bapak Ibu. Misalnya itu kalau Bapak Ibu sibuk banget. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang saya pengen bikin konten sendiri deh Mas Reno, supaya lebih enak kalimatnya kalimat saya. Itu boleh banget. Tapi saya ingatkan lagi, kalau mau bikin konten sendiri, harus dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kami merekomendasikannya dari Ekit dan produk katalog yang HDI punya. Jadi itu udah jelas ya, udah ada bisa dipertanggungjawabkan isi-isinya gitu. Nah, kemudian menulis komentar baik di unggahan orang lain atau grup sebagai Facebook page Anda. Nah, ketika nanti Bapak Ibu udah bikin Facebook page nanti, nah Bapak Ibu bisa tuh tetap berkomunikasi pakai Facebook page itu. Bapak Ibu bisa tetap komen, bisa like, bisa share gitu ya di Facebook page tersebut. Nah, nanti tugasnya Bapak Ibu sekarang lebih aktif aja gitu untuk komen, terus untuk like status orang gitu ya. Karena dengan nanti komen, misal Bapak Ibu sering komen banget nih kalau di status orang komen-komen positif ya terutama ya, misalnya, "Selamat pagi," atau misalnya, "Ih keren nih, bagus banget nih usaha kamu, keren ya, semangat ya," gitu, kalimat-kalimat positif, nanti kan orang yang ngebaca kan, "Ih ini siapa nih, ada HDI, Lampung kok sering banget komen nih, ini siapa ya?" Gitu kan, orang pasti akan klik kan, "Oh ini jualan madu," nah gitu. Kita pengen ningkatin itu gitu, jadi orang dari yang kebiasaan kita sehari-hari orang juga kebawa gitu, "Oh, ini siapa sih sering banget nyapa, ramah nih, sering bantuin saya komen-komen, oh si ini." Pasti lihat, oh jual madu. Jadi setidaknya orang terinformasikan gitu bahwa kita adalah, perusahaan perlebahan gitu, kita memiliki produk-produk perlebahan, gitu. Kemudian, jalin komunikasi dengan konsumer lewat inbox. Nah, nanti ketika Bapak Ibu udah punya fanpage, nanti kan pasti banyak tuh yang karena pop up box chat itu mungkin banyak yang nanya-nanya kali ya. Nah, Bapak Ibu mulai dari situ follow up. Jadi sekarang follow up-nya udah mulai canggih menggunakan Facebook Messenger itu atau inbox yang itu. Jadi Bapak Ibu bisa mulai follow up dari situ. Karena kan bakal banyak pertanyaan-pertanyaan jika memang konten-konten Bapak Ibu men-trigger orang untuk jadi penasaran, "Ini apa sih madu klaver? Kok katanya happening ya?" Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bisa meningkatkan awareness itu. Jadi orang-orang banyak yang penasaran. Nah, kemudian gunakan data dari insight Facebook page untuk evaluasi. Yang tadi saya bilang soal insight itu Bapak Ibu. Jadi insight itu udah secanggih itu loh. Misalnya Bapak Ibu bikin postingan seperti ini nih. Ada pengetahuan soal HDI Clover Honey tersedia dalam 3 ukuran. Di sini udah kelihatan nih ada performance-nya tuh. Postingan yang saya bikin ini sudah dilihat, sudah reach 7.086 orang. Terus ada reaksinya 252, mulai dari like, love, terus ada komen, ada di-share, terus ada berapa kali diklik, udah segini kerennya gitu, udah kelihatan ya trennya. Jadi Bapak Ibu bisa nganalisa nih, oke, postingan soal madu itu lebih cenderung lebih disukai di hari ini, dan, jam segini. Jadi entar Bapak Ibu bisa tuh mulai, oke entar saya akan posting soal perlebahan deh di jam segini, di hari ini. Jadi bisa mulai dianalisa kira-kira apa nih yang lagi tren di sosial media. Nah, kemudian mengunggah konten di waktu audiens Anda online. Nah, jadi nanti setelah Bapak Ibu udah bisa mempelajari si insight itu, nanti Bapak Ibu bisa milih tuh kira-kira jam-jam berapa aja yang orang lagi aktif-aktifnya di sosmed. Nah, mungkin kayak kita ya pulang kantor atau pulang dari aktivitas sehari-hari, mungkin sekitar jam 7, jam 8, biasa kita lagi senang-senangnya buka handphone, itu sebenarnya jam-jam prime time gitu untuk orang ngelihat
handphonenya. Nah, kenapa kita nggak, daripada kita yang ngelihat-lihat browsing-browsing, kenapa kita yang nggak posting konten supaya orang ngelihat konten kita gitu kan, karena itu jam prime time-nya. Oke, sekian presentasian dari saya soal Facebook page. Nah, sekarang udah mulai kebayang ya Bapak Ibu ya, Facebook page itu seperti apa sih dan kira-kira akan mau kemana dibawanya gitu. Nah, sekarang daripada kita cuma teori doang nih, kayak nggak seru, kita praktek aja langsung. Gimana sih cara bikin Facebook page itu? Nah, hari ini Facebook page-nya akan dibantu sama Kak Turi yang akan mentutor kita nih gimana cara bikinnya. Tapi sebelum ke Kak Turi, saya balikan dulu ke MC cantik kita, Kakak Arimbi. Silakan Kakak Arimbi. Iya, terima kasih Reno. Menarik sekali ya materinya tentang Facebook page for business ini. Oke, Bapak Ibu mungkin udah ada nih ya hal yang mau ditanyakan dari penjelasan Reno tadi. Silakan dicantumkan di kolom chat atau di Q&A ya. Nanti akan kami bacakan pada sesi Q&A. Selanjutnya, nah ini kita akan langsung praktek ya dengan Turi. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil menyiapkan gadgetnya, bisa laptop, bisa handphone, tablet, atau apapun untuk mulai coba langsung biar merasakan pengalamannya. Jadi sekalian nanti kalau ada yang mau ditanyakan, seperti biasa langsung aja dicantumkan pertanyaannya ya. Silakan Turi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya, ketemu lagi nih sama saya, Turi. Kalau misalnya yang kemarin sempat ikutan webinar yang mengenal digital marketing, mungkin udah agak familiar nih sama muka saya. Nah, sebelumnya di webinar sebelumnya kita belajar mengenai digital marketing secara luas ya, secara general digital marketing itu apa, channelnya apa aja, di media sosial itu apa aja gitu, terus keuntungannya segala macam. Nah, kali ini menyambung dari tadi materi yang sudah disampaikan oleh Reno. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk langsung praktek nih. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang belum punya Facebook page, mungkin boleh dari nol nih bareng-bareng kita belajar. Kalau misalnya Bapak Ibu yang udah punya page, boleh dibuka page-nya. Nanti saya juga akan jelasin sedikit tentang fitur apa aja sih yang ada di Facebook page, terus manfaat buat kita, buat bisnisnya kita tuh seperti apa, terus ini artinya apa, nanti kita belajar bareng-bareng. Jadi saya mau share screen-nya. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan pertama ketika Bapak login ya, Bapak dan Ibu login ke Facebook, ini langsung tampil ini pasti. Ini adalah timeline-nya kita. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah punya page, ini mungkin di sebelah sini sudah kelihatan ya, Bapak Ibu yang udah punya page, ini langsung dibuka aja page-nya. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang belum membuat Facebook page, nanti boleh sama saya kita bareng-bareng bikin yang baru. Ini adanya di sebelah foto profile, ini ada tanda plus. Nah, kalau misalnya di mobile, di apps-nya Facebook, di mobile mungkin agak berbeda. Itu bisa diklik di menu, itu ada kolom page. Nah, itu nanti di situ klik aja, dan juga nanti akan ada tulisan create page. Nah, itu Bapak bisa klik. Jadi ini bisa lewat laptop, bisa lewat mobile juga bisa. Jadi semudah itu bikin Facebook page. Nah, sekarang kita klik ya. Kita klik tanda plus ini. Nah, di sini ada kata halaman. Mungkin Bapak dan Ibu yang menggunakan bahasa Inggris, mungkin ini page ya kan, page. Nah, tapi saya pakai bahasa Indonesia biar memudahkan. Jadi ini kita klik halaman. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita akan membuat Facebook page. Yang paling wajib diisi adalah nama halaman. Nah, ini nama halaman ini kalau bisa itu singkat, padat, dan jelas, dan unik gitu. Jadi sebenarnya saya tidak menyarankan Bapak dan Ibu untuk menggunakan kata HDI untuk Facebook page. Kenapa? Alasannya karena mungkin udah banyak gitu ya Facebook page dengan nama depan HDI atau nama tengah atau nama belakangnya pakai HDI gitu, atau misalnya pakai produknya misalnya Clover Honey apa segala macam Propolis gitu. Itu mungkin udah banyak gitu ya. Jadi ketika kita baru bikin page, otomatis dari segi datanya kita juga belum bagus gitu ya engagement-nya. Jadi kalau ketika orang cari HDI itu udah langsung muncul tuh banyak, dan pastinya ketika page yang baru dibuat itu nggak akan muncul paling pertama gitu. Jadinya itu kan jadi akan mengurangi kesempatannya kita untuk ditemukan oleh customer-nya kita gitu. Jadi dan nanti kan banyak yang lainnya, jadi nanti kayak customer kita jadi mungkin akan belok gitu
tadinya mau cari page-nya Bapak dan Ibu, tapi ketika lihat ada page yang lain mungkin dengan likes-nya yang udah lebih banyak, terus misalnya muncul di pencarian yang paling pertama gitu, siapa tahu nanti mereka malah klik page yang lain gitu, bukan page-nya Bapak dan Ibu, kayak gitu. Nah, saya di sini kasih contoh misalnya saya mau kasih nama page ini tuh Honeylicious gitu. Kenapa? Karena ini kayak beda aja gitu maksudnya, mungkin beda artian di sini unik gitu kan. Nah, saya kasih nama page-nya ini Honeylicious. Kenapa sih? Karena kan memang berhubungan produk kesehatan kita ini kan didominan dengan memang bahan utamanya adalah madu gitu ya, lebah, propolis. Jadi kenapa saya kasih nama seunik mungkin biar agar mudah ditemukan seperti itu dan sependek mungkin, sesingkat mungkin. Jadi orang gampang ingat gitu ya, gampang ingat dengan nama dari Facebook page-nya kita. Nah, di kategori ini otomatis kita langsung masuk ke help. Oke, ini kan. Nah, oke, jadi di kategori ini kalau misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia akan munculnya kesehatan dan kecantikan. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris, ini akan keluarnya health and beauty gitu. Jadi tadi saya ketik health nih, ketika saya ketik health, ini nggak muncul. Ya kan, tidak muncul karena saya menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi saya akan ketik di sini kesehatan dan kecantikan. Kenapa ini jadi udah mencakup ya kategorinya, karena HDI memiliki produk kesehatan dan juga untuk yang memiliki bisnis dari Biskin juga bisa menggunakan ini karena merupakan produk kecantikan. Jadi dirangkum kategorinya satu aja, nggak usah terlalu banyak, ini cukup satu. Nah ini keterangannya, nah di sini jadi mungkin Bapak Ibu kan juga mikir ya, tapi kan saya jualan produk dari HDI gitu kan, gimana orang tahu kalau misalnya saya tidak menyantumkan kata HDI dalam nama Facebook page saya gitu kan. Mungkin Bapak Ibu mikir kayak gitu, atau misalnya, saya nggak nyantumin nama produknya, gimana orang-orang bisa tahu apa yang saya jual, seperti itu kan. Misalnya kayak mungkin langsung ketika pengen lihat page-nya langsung Bapak Ibu mungkin maunya, oh ini langsung orang-orang langsung ingat, oh ini jualannya bisnisnya adalah produk-produk dari HDI, seperti itu. Tapi, karena tadi saya bilang membuat Facebook page, nama Facebook page itu harus seunik mungkin, agar bisa diingat, mudah diingat gitu oleh customer. Jadi bisa nanti ini keterangan kalau misalnya produk-produk ini adalah produk HDI adalah di keterangan di deskripsi sini, gitu. Jadi misalnya nih saya contohnya, saya tulis adalah produk kesehatan berbahan ini Bapak Ibu juga bisa, ini terserah sama Bapak Ibu ya mau isi apa dari HDI gitu. Juga Bapak Ibu juga bisa banget di sini nyantumin misalnya Bapak Ibu mau langsung aja produk kesehatan seperti Clover Honey, Propoelix, Bipropolis, misalnya mau dicantumin di sini bisa, boleh silahkan dicantumkan. Tapi ingat batas karakternya cuma 255 karakter gitu ya. Jadi emang nggak boleh panjang-panjang, jadi singkat, padat, dan jelas menjelaskan apa sih bisnisnya Bapak dan Ibu, seperti itu. Jadi ini saya karena ini contoh, jadi saya sesingkat mungkin. Nah, ketika udah isi 3 kolom ini, langsung klik buat halaman. Nah, ini kita tunggu Bapak Ibu ya. Terus kalau Bapak Ibu bingung, ini kan ada page-nya segala macam. Nah, setelah disimpan, nih akan ada muncul gambar untuk Facebook cover. Ini yang besar ini nih. Lalu ini tambahkan foto sampel, artinya ini foto profilnya. Saya nggak punya desainnya nih, Mbak Turi, gimana ya bikinnya gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya mempunyai satu aplikasi, ini gratis dan berbayar, tapi saya gunakan yang gratis, itu adalah Canva. Nih, jadi saya akan kasih tahu nih yang saya gunakan. Nah, saya bikin di sini. Kenapa saya bikin di sini? Pertama karena mudah, terus gratis, terus di sini saya udah nggak usah pusing ngingetin ukurannya karena setiap, elemen, materi gitu ya, maksudnya foto dalam Facebook itu pasti punya ukuran-ukuran tersendiri gitu agar pas, nggak kepotong segala macam. Di sini saya nggak usah pusing ngingetin, ngafalin
ini kalau Facebook cover itu size-nya berapa ya, kayak gitu. Jadi di sini kita bisa bikin untuk sosial media gitu. Nah, saya nggak akan bahas lebih lanjut tentang si Canva ini dan misalnya dengan atau aplikasi lain untuk membuat, foto atau image atau kontennya buat Bapak Ibu, karena nanti mungkin ini akan dijelaskan lebih lanjut lagi ya. Jadi ini saya hanya kasih tahu Bapak dan Ibu kalau misalnya saya mungkin saya kan, misalnya saya pribadi bisnisnya sendiri gitu kan, usaha sendiri, semuanya saya urus sendiri gitu. Jadi saya bikinnya yang mudah dan gratis ini di sini gitu. Dan ini sesimpel saya tadi udah bikin di sini kita jadi bisa tahu nih kira-kira kayak gimana sih. Nah ini tadi saya bikin di Canva yang tadi saya bilang. Nah, ini nih sebenarnya fotonya kanan kiri itu saya foto pakai handphone, gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya mungkin kameranya lebih bagus atau misalnya punya kamera lain gitu selain handphone itu sangat membantu, tapi ini semua saya kerjakan, gratis dan foto-fotonya saya gunakan handphone aja gitu. Nah, ini saya tambahkan foto ini sebenarnya cuman simpel, cuma nama aja sih gitu. Nah, kayak gini tampilannya Bapak dan Ibu. Jadi ini semuanya saya gunakan dengan alat yang sederhana dan semuanya aplikasinya gratis gitu ya. Nah ini saya klik simpan lagi. Nah ini jadi tampilan gitu ya, tampilan ketika kita sudah step by step untuk isi tadi namanya, terus deskripsinya apa, dan kategorinya apa, bisnisnya. Ini tampilannya seperti ini. Nah, terus setelah ini kita ngapain lagi sih gitu kan, apalagi yang perlu kita isi, karena masih banyak banget yang perlu kita lengkapi untuk memudahkan orang mengetahui dan mengenali bisnisnya kita. Nah ini, di sini ada namanya username, ini apa sih, Mbak Turi? Nah ini nama pengguna, ini biasanya username ini. Nah ini sebenarnya untuk, URL-nya kita untuk memudahkan orang, oh misalnya kayak gini, Mbak Turi Facebook page-nya alamatnya apa? Oh facebook.com/Hanilisius gitu, karena username-nya nanti saya pakai Hanilisius. Ini apa yang membedakan ini dengan nama yang tadi kita bikin ya. Kalau nama yang tadi kita bikin juga apa namanya, itu akan muncul kalau misalnya kita ketik di search di pencarian Facebook, kalau kita ketik Hanilisius itu muncul. Tapi kalau misalnya kita mau langsung kasih orang URL-nya gitu kan, itu bisa langsung pakai username ini. Disarankan ini sama sih, antara username sama nama tadi di page-nya itu sama, karena biar orang gampang mengenali kita. Nah, ini ternyata penggunaannya udah nggak bisa nih, kadang-kadang kan memang udah banyak banget yang udah punya page dengan nama yang sama. Terus gimana nih Mbak Turi? Jadi biasanya dari Facebook-nya sendiri, ini, dia ngasih nih, ya kan? Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan yang misalnya harus Bapak Ibu baca terlebih dahulu ketika menggunakan username, apa aja yang boleh, terus misalnya, ini panjang nama pengguna harusnya setidaknya 5 karakter, titiknya gitu, ini pokoknya syarat-syaratnya untuk menggunakan username-nya. Gimana caranya kita tahu ini udah dibuat atau belum? Misalnya, saya kasih nama Hanesilis 2020. Oh, udah ada juga nih Mbak Turi gitu kan, ya udah misalnya, Turi, udah ada juga misalnya. Ternyata udah banyak ya Bapak Ibu yang pakai Hanelisius. Biasanya tambahin angka atau misalnya ternyata udah ada juga yang pakai atau misalnya ini diganti, terus misalnya mungkin bisa juga ditambahin angka, ID enterpriser-nya Bapak dan Ibu, kayak gitu. Jadi kan Bapak Ibu udah punya ID enterpriser nih dan mungkin kan ID enterpriser itu beda-beda ya setiap orang. Jadi untuk menghindari ada yang sama gitu, pasti kalau pakai ID enterpriser itu beda-beda, jadi ini bisa pakai ID enterpriser. Oke, ini mempersingkat waktu, saya batalin aja ya, karena dari tadi udah ada terus yang pakai, jadi kita next lagi. Nah, ini tambahkan tombol, ini apa sih maksudnya? Ini adalah ketika orang-orang buka page, nah di sini Bapak dan Ibu mau mereka tuh ngapain sih gitu, di page-nya Bapak dan Ibu, kayak gitu. Nah ini dia, ini banyak banget pilihannya, kalau misalnya Bapak Ibu mau telepon sekarang, mau kasih nomor handphone, boleh, gitu kan. Ini tinggal nanti diganti sesuai, zonanya.
Misalnya terus nih tambahin nomor teleponnya, misalnya Bapak mau mengarahkan orang-orang yang datang ke Facebook page-nya Bapak untuk nelfon langsung misalnya, itu boleh. Terus kalau misalnya mau Bapak dan Ibu misalnya punya, website gitu, ini boleh juga. Atau misalnya bisa juga ini kita berikan link Instagram, misalnya Bapak Ibu memang punya Instagram kayak gitu, ini kirim pesan misalnya ini biasanya pakai Messenger, Facebook Messenger gitu kan. Bapak Ibu mungkin menerima, mau mengarahkan customer melalui Facebook page, Bapak dan Ibu ke Facebook Messenger bisa kirim ini. Ini juga bisa pakai WhatsApp, Bapak dan Ibu tahulah, ada WhatsApp bisnis ya. Jadi ini juga bisa menyantumkan, WhatsApp gitu ya, jadi nomor WhatsApp, jadi ketika orang-orang mau menghubungi lebih lanjut, mereka bisa, kirim pesan lewat WhatsApp gitu. Ini juga bisa kirim email misalnya, atau misalnya punya channel YouTube, atau misalnya mau lihat, tokonya di mana, ini biasanya untuk e-commerce sih sebenarnya. Untuk e-commerce biasanya mereka, mencantumkan, CTA-nya atau call to action-nya adalah lihat toko. Ini silahkan dipilih sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu, dan Bapak Ibu mau tujuannya ke mana, mau telepon, mau, pesan lewat WhatsApp, pesan lewat Messenger, atau misalnya mau email gitu, atau misalnya ada website, silahkan. Nah, setelah itu apalagi sih? Nah, tadi, sempat dibahas sama Mas Reno, kalau misalnya, ketika kita bikin page, itu kita bisa ngundang nih teman-teman kita untuk misalnya buat nge-like gitu kan. Nah, ini di sini. Ini misalnya mau lihat semua teman, terus ini temannya ada berapa sih, mau diundang semua atau enggak. Terus ini di sini ada kolom kalau kita mau kirim undangannya lewat Messenger juga. Jadi nanti ketika kita kirim undangan ini, jadi mereka akan mendapatkannya lewat inbox, gitu. Jadi ini akan mendapatkan lewat inbox, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu juga mau audiensnya atau temannya Bapak dan Ibu di Facebook personalnya itu menerima lewat Facebook Messenger, ini bisa diklik yang di bawah sini, gitu. Jadi ini tinggal dipilih aja, dan ini salah satu cara untuk istilahnya memberitahu gitu ya, memberitahu teman-teman Bapak dan Ibu di Facebook, kalau misalnya Bapak dan Ibu memiliki Facebook page gitu, memiliki bisnis seperti itu. Nah, setelah itu apalagi sih gitu, Mbak Turi, yang harus kita isi istilahnya ya, untuk lebih terlihat profesional lagi. Kita bisa jadi di sebelah kiri, mungkin Bapak dan Ibu yang udah punya Facebook page, ini bisa dilihat di sebelah kiri ini kan banyak banget ya. Ada banyak sekali ini fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Nah, kalau misalnya untuk Bapak dan Ibu yang baru bikin, atau misalnya yang sudah bikin mau melengkapi informasi, kita bisa di edit info halaman. Nah, ini dia. Ini tadi secara umum ya, namanya page-nya apa, ini tadi, nama pengguna yang tadi saya nggak dapet karena udah diisi semua. Terus ini udah kategorinya, nah ini kontak nomor teleponnya gitu, nomor telepon Bapak dan Ibu yang biasa dihubungi atau bisa dihubungi. Ini silahkan dicantumkan di sini, email juga, kalau punya website silahkan. Terus lokasi, misalnya Bapak dan Ibu punya CSD gitu ya, atau punya stokis, atau punya learning center, itu bisa diisi lokasinya. Atau misalnya Bapak Ibu yang nggak ada, tapi mau mencantumkan alamat, rumah, atau misalnya alamat kantornya gitu boleh. Maksudnya kayak ini bisa memudahkan orang-orang atau misalnya percaya gitu ya, kalau misalnya bisnis ini adalah bisnis sungguhan istilahnya gitu. Nah, ini jam kerja. Nah, biasanya ini untuk bisa untuk yang learning center, stokis, depo, seperti itu ya. Ini bisa dipilih jam kerja kira-kira, Bapak dan Ibu ini bisnisnya melayani di jam-jam berapa dan hari apa aja. Ini juga untuk memudahkan customer tahu kira-kira buka jam berapa ya gitu, atau dan ini juga untuk bisnis pribadi, bisa misalnya Bapak dan Ibu, waktunya kapan ya ketika untuk membalas pertanyaan. Misalkan suka banyak mungkin pertanyaan entah lewat WhatsApp, entah nanti lewat inbox-nya gitu kan. Ini seperti jam kerjanya lah gitu. Jadi ini akan terlihat lebih profesional ketika ada jam di mana Bapak dan Ibu mungkin, melayani customer gitu ya.
Nah, ini bisa juga kita kasih info misalnya sedang ditutup sementara atau misalnya Bapak Ibu lagi liburan nih gitu kan, lagi stop dulu nih gitu mau liburan, ini bisa kita kasih, notifikasi ke, customer-nya kita kalau misalnya ada perubahan layanan sementara. Terus kalau misalnya apalagi sekarang mungkin kayak dalam kondisi pandemi seperti ini, jam operasional mungkin agak berubah gitu kan. Nah, ini juga bisa diinformasikan di sini, seperti nah, ini untuk apa namanya, ini untuk secara garis besar dari profile page nanti Bapak dan Ibu. Kalau sudah diisi semua, ini nanti dia akan otomatis terganti gitu ya, terganti di halaman depan tadi. Nah, balik lagi ke sebelah kiri nih, kita mau lihat lagi di pengaturan, kira-kira di pengaturan ini ada apa aja ya, gitu. Nah, ini sebenarnya ini sudah di-setting, istilahnya sudah diatur udah diatur dengan baik oleh Facebook-nya sendiri. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, nggak perlu ngapa-ngapain nih yang ini, yang secara general ini. Tapi di sini, di sebelah kirinya lagi, kita bisa lihat lagi nih, banyak banget kan, ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Misal nih yang menarik perhatian dan memang menarik perhatian adalah Instagram dan WhatsApp. Coba kita buka untuk bagian Instagram. Nah, ini dia. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya akun Instagram, ini lebih baik dikoneksikan, seperti itu. Jadi kayak, kenapa, apa sih untungnya kita koneksiin Instagram dan Facebook? Ini kalau misalnya Bapak mau share konten, jadi cukup misalnya mau share di Facebook, tapi langsung share juga di Instagram. Jadi dalam satu waktu, satu konten, waktu bersamaan itu di-share ke 2 media sosial, Instagram dan Facebook. Nah, ini caranya seperti ini, gampang banget caranya. Ini tinggal klik yang hubungkan ini, nanti akan muncul pop-up. Kira-kira Bapak Ibu mau login ke Instagram, akun Instagram-nya Bapak dan Ibu. Ini tinggal di-login, nanti akan terhubung gitu. Jadi ini apa sih manfaatnya nanti kalau misalnya nanti sejak ke depannya mau bikin ads gitu, terus misalnya mau bikin konten yang sama biar nggak menghemat waktu, terus misalnya ada keterbatasan konten, misalnya, "Mbak Turi saya, cuman sendiri bisnisnya, terus gimana caranya tapi saya pengen punya Instagram sama Facebook biar istilahnya, audiens di 2 media sosial itu bisa saya jangkau dua-duanya. Tapi saya punya keterbatasan konten nih, bikin konten, yaitu bisa mirroring atau misalnya sama kontennya antara Facebook sama Instagram, gitu. Dan di, Facebook kan juga ada stories ya, bukan cuman post aja, post image atau post video, ada stories juga. Itu juga bisa dimanfaatkan. Seperti itu dan juga bisa di-mirroring ya, istilahnya bisa disamakan dengan stories yang ada di Instagram kalau misalnya Instagram dan Facebook sudah terkoneksi, gitu. Nah, ini tadi di awal, di depan, di tombol CTA-nya kan ada kirim pesan ke WhatsApp gitu ya. Nah, ini juga harus dikoneksikan. Ini sekarang kita klik yang WhatsApp. Nah, ini. Jadi, ini juga gampang, tinggal, kasih nomor handphone yang punya WhatsApp, punya akun WhatsApp gitu ya, nanti tinggal klik kirim kode, nanti dari Facebook itu akan mengirimkan kodenya ke Bapak dan Ibu, gitu. Jadi, nanti masukkan kodenya ke sini, nanti akan terhubung. Tapi saran saya, lebih baik, alangkah baiknya kalau misalnya menggunakan WhatsApp bisnis gitu. Kenapa? Karena mungkin WhatsApp bisnis kan kita punya bisa ada fitur langsung jawab ya, jawab secara otomatis gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu belum sempat bales atau dia baru chat, langsung ada otomatis reply gitu. Kalau misalnya, "Terima kasih sudah menghubungi kami," gitu, "kami akan membalas pesan Anda, secepatnya," misalnya gitu. Itu untuk biar nanti, oh ada yang balas itu, daripada nanti mungkin orang udah WhatsApp, udah chat gitu, tapi kayak karena Bapak dan Ibu sibuk punya kegiatan lain, jadi kayak lupa gitu nggak balas, atau misalnya menunggu hingga 30 menit, 1 jam gitu kan, jadi nanti, "Oh kok nggak dibales?" Gitu, nggak terlihat profesional karena menggunakan WhatsApp biasa gitu. Karena di WhatsApp biasa, nggak ada fitur untuk, bales secara otomatis gitu ya, gitu. Nah, setelah dari sini, kita
kita mau kemana sih gitu kan, kita mau harus apa lagi gitu kan ya, istilahnya harus apa lagi yang kita 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 cari tahu, kita tambahkan gitu di page-nya kita. Nah, setelah tadi kita udah kasih, informasi mengenai misalnya alamatnya di mana, emailnya kemana, terus kontak nomor teleponnya kemana juga, jam operasionalnya jam berapa, terus udah terkoneksikan di Instagram, terkoneksikan di WhatsApp gitu. Itu kira-kira kita ini fitur apa lagi sih yang ada di sini, kita bisa saya mau kasih tahu tentang ini, alat penerbitan atau misalnya ini publish content. Bentar ya, nah ini dia. Publish content ini jadi, Bapak dan Ibu nanti bisa, bisa schedule gitu ya, bisa menjadwalkan. Nah ini dia, ini tampilannya seperti ini. Nah ini juga sebenarnya ada yang namanya Creator Studio ini baru dari Facebook, baru sekitar 2-3 bulan yang lalu Facebook menambahkan fitur ini. Nah ini, gunanya buat apa sih Mbak Turi? Jadi misalnya Bapak dan Ibu seperti yang di webinar sebelumnya, alangkah baiknya konten itu disiapkan misalnya minimal 1 minggu gitu kan. Nah, setelah misalnya 1 bulan menggunakan Facebook page, Instagram, nah Bapak Ibu kan udah dapat data tuh, kira-kira audiensnya aktifnya di jam berapa, terus di hari apa yang paling banyak. Nah mungkin kan Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan nih konten-konten ini ditayangkan di jam-jam tersebut gitu ya. Nah karena aktivitas kita juga banyak, mungkin Bapak Ibu aktivitasnya banyak, takutnya lupa gitu ya, lupa menayangkan konten yang sudah dibuat, ini bisa menggunakan, fitur ini, agar tayang sesuai jadwal gitu. Jadi misalnya nih, jadi bisa dijadwalkan terlebih dahulu. Jadi misalnya ini saya postingan baru gitu ya, ini nih, ini juga bisa di-checklist ke Instagram, tapi belum bisa schedule untuk story, jadi story masih harus manual. Tapi kalau misalnya untuk feed-nya Instagram itu sudah bisa dijadwalkan juga. Nah, tapi karena tadi baru bikin dan belum dikoneksikan ke Instagram, jadi ini belum bisa di-checklist, tapi kalau misalnya, akunnya sudah terkoneksi, itu udah bisa di-checklist, jadi bisa postingnya langsung di Facebook dan Instagram, gitu. Nah, ini misalnya saya mau menambahkan foto. Jadi misalnya saya mau posting promonya si Honey Booster ya, bulan ini karena ada promonya Honey Booster, jadi saya mau posting ini nih gitu kan, terus saya kasih caption. Nah, ini juga, terserah Bapak dan Ibu kayak gimana dan ini juga nah ini pentingnya kita mengetahui audiens kita harus menggunakan, bahasa seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya untuk produknya mungkin kalau di HDI sendiri, ketika kita posting konten di HDI, itu bahasanya mungkin lebih formal gitu kan ya. Terus kalau misalnya kita posting di Biskin, itu biasanya karena produk kecantikan gitu kan, jadi kita menyesuaikan juga, misalnya manggil ladies atau misalnya panggil, apa namanya, lebih membahas tentang seputar kecantikan gitu. Lalu kalau misalnya di Ultra, lebih santai gitu kan, karena istilahnya targetnya kan kebanyakan, laki-laki gitu ya, jadi kita bisa kasih, "Gan, guys," gitu lah, pokoknya lebih santai. Jadi ini, bagaimana bahasa dan caption-nya itu menyesuaikan, target audiens dari Bapak dan Ibu, gitu. Nah ini, setelah kita isi caption-nya, terus kita, penempatannya mau di mana, lalu udah ada fotonya atau videonya, kalau misalnya mau langsung diposting, itu klik aja langsung terbitkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau, "Oh ini mau dipostingnya besok aja deh," gitu, sesuai dengan jam yang rame, nah ini kita bisa jadwalkan postingan. Nah ini, jadi misalnya Bapak luangkan waktu 1 jam 30 menit sampai 1 jam gitu untuk menjadwalkan konten selama 1 minggu gitu. Jadi Bapak Ibu nanti nggak setiap hari harus posting secara manual gitu ya, biar nanti nggak kelewat jam-jamnya gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu masih, handle bisnisnya sendiri gitu ya, biar nanti nggak keteteran dengan kegiatan yang lainnya, ini bisa dijadwalkan gitu dalam 1 minggu. Jadi ini
gampang tinggal pilih tanggal, mau tanggal berapa, terus nanti di sini jamnya mau jam berapa, itu nanti tinggal dijadwalkan, gitu. Jadi ini mempermudah juga kan gitu, mempermudah Bapak dan Ibu untuk konsistensi kita dalam, memposting konten gitu di media sosial. Oke, nah ini saya batalkan. Nah, kita tadi udah lihat fiturnya buat schedule si konten, lalu, kalau misalnya Bapak Ibu mau explore lebih lanjut boleh, tapi kali ini setelah dari, publish konten ini tempat kita untuk, menjadwalkan postingan atau nge-publish postingan, saya mau ke Insight. Oke, ini jadi saya balik ke halaman pertama. Di sini adalah Insight. Jadi Insight ini, adalah semua data yang terekam dari semua konten yang sudah diposting gitu ya sama Bapak dan Ibu. Nah ini dia. Untuk Facebook sendiri, data ini ada 3 pilihan. Sayangnya, kalau misalnya secara general gini, kita hanya bisa lihat kayak mau datanya kapan aja sih hari ini, atau misalnya dari kemarin, atau misalnya 28 hari terakhir. Nah ini bisa di sini. Kalau misalnya Baturi tapi saya mau lihat data dalam sebulan ini gitu, atau misalnya dari tanggal tertentu gitu, saya mau lihatnya gimana. Nah ini bisa di sini. Jadi ini, Facebook ini menyediakan ekspor data, jadi ini dia. Data halaman misalnya, ada jenis-jenis datanya. Data halaman, ini datanya hanya mencakup kira-kira likes page-nya Bapak berapa, terus page engagement-nya gimana, lalu berapa kali orang yang lihat, page views, kayak gitu. Nah ini secara data general page-nya Bapak, Facebook page-nya Bapak dan Ibu. Nah kalau misalnya kita mau lihat, atau kita mau evaluasi dari konten-konten yang udah kita posting, kita bisa pilih yang data postingan. Nah, ini dia. Ini mau feed, mau bentuknya image, mau bentuknya video, ini semuanya ada di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu cuma mau lihat data dari video, itu juga bisa. Ini yang ketiga, pilih yang ketiga. Nah, kalau saya biasanya pilihnya yang data postingan, karena kita kan mau tahu seberapa gitu ya, seberapa berhasilnya sih konten yang sudah kita bikin gitu, terus seberapa orang-orang atau audiens kita suka dengan konten yang kita buat gitu ya. Jadi biasanya yang paling sering digunakan adalah data postingan gitu. Ini bisa juga format filenya apa gitu, biasanya Excel sih. Nah ini rentang tanggal. Jadi mau dari tanggal berapa ini bisa dipilih sama Bapak dan Ibu ya. Nah nanti mungkin memang datanya berbentuk Excel gitu, jadi harus dilihat satu-satu, nggak summary gitu. Jadi nanti kita bisa lihat-lihat dari situ kalau misalnya dalam 1 minggu kita posting 7, kita bisa lihat dari 7 postingan itu kira-kira mana yang, reach-nya bagus gitu ya, mana yang engagement-nya bagus gitu. Nah saya ulangi lagi, kalau di Facebook itu nggak ada impression. Ada impression, tapi di Facebook ini impression ini bukan jadi patokan yang utama gitu. Kalau di Facebook itu angka yang paling kita lihat adalah reach. Jadi reach ini adalah seberapa banyak orang yang melihat konten kita gitu. Bedanya dengan di Instagram, Instagram punya 2, impression dan reach yang menjadi istilahnya patokan, seberapa banyak orang dan berapa kali gitu ya kontennya dilihat gitu. Tapi kalau di Facebook, kita menggunakan patokannya hanya reach gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti datanya impression juga tersedia, tapi yang dilihat itu adalah reach-nya. Jadi berapa orang sih gitu yang udah lihat kontennya kita gitu. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa download, nanti akan terdownload secara otomatis kalau misalnya kita udah klik export data. Nanti dari situ bisa dilihat nih, angka-angka gitu ya. Angka-angkanya itu seperti apa, terus bagus atau enggak, gitu. Apakah sudah efektif konten yang kita buat, gitu. Dan dari sini kalau misalnya mau secara general, mau secara summary-nya aja, ini boleh. Jadi ini juga udah di-breakdown sama Facebook-nya. Misalnya dari pengikutnya ini biasanya adalah, peningkatan gitu ya, growth-nya dari hari ke hari. Biasanya dia bilang, biasanya Facebook ini kayak nanti akan ada kayak chart-nya, ini kayak per
pertumbuhan gitu ya, followers atau likes-nya dari Facebook page-nya nih per hari berapa, terus jangkau ini reach nih. Kalau di bahasa Indonesia memang jangkauan dari kontennya kayak gimana gitu. Nah, ini biasanya nanti akan ada, dan ini ada 2, organik dan berbayar, dan mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tahu kalau misalnya Facebook juga menyediakan ads gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya konten yang berbayar, ini juga akan terlihat di sini gitu secara summary-nya ya. Nah, ini insight yang bisa Bapak dan Ibu, cari lebih tahu gitu ya tentang performance dari Facebook page-nya, Bapak dan Ibu. Nah, karena memang dunia digital gitu ya, media sosial, ini adalah dinamis, selalu berkembang cepat gitu. Jadi memang kita ini harus cepat juga untuk apa ya, catch up gitu ya. Catch up, jangan sampai kita ketinggalan gitu, jadinya kita udah terlewat gitu. Misalnya kayak sekarang ini secepat itu Instagram nanti akan punya fitur seperti TikTok gitu, karena kan TikTok lagi booming banget gitu. Jadi secara inovasi gitu, nanti Instagram akan punya Instagram Reels. Nah, itu hampir sama dengan TikTok. Nah, maksud saya kita harus catch up terhadap tren-tren tersebut gitu. Jadi dimulai dari Facebook page, setelah paham Facebook page nanti bisa ke Instagram. Jadi ini sebenarnya lebih mengembangkan lagi bisnis dan Bapak Ibu. Dan balik lagi ke prinsipnya HDI, meskipun inovasi digitalnya luar biasa berkembang, tetap dibutuhkan human touch gitu ya. Jadi mungkin dari sisi digitalnya ini untuk mengembangkan bisnis dan Bapak dan Ibu gitu ya, untuk memperluas lagi gitu jangkauan bisnisnya, tapi untuk bisnis secara realnya kita rekrutmen atau misalnya kita mau cari orang untuk bergabung sama kita, itu tetap dibutuhkan human touch gitu, komunikasi secara langsung, nggak bisa dipakai digital. Mungkin di digitalnya kita fokus memperkenalkan produk-produk HDI-nya gitu. Produk-produk HDI-nya kita fokus, kita perkenalkan lewat digital, ketika orang-orang udah tertarik dengan produknya, dari situ mungkin Bapak dan Ibu bisa approach lebih dalam lagi untuk misalnya gabung dengan bisnis HDI gitu. Nah, misalnya kayak, tapi ini bingung banget nih Mbak Turi, banyak banget fitur-fiturnya. Terus kita kayak kalau misalnya mau tahu gitu ya, trennya itu seperti apa, terus kita kayak kalau mau belajar lebih dalam tentang Facebook page itu di mana, atau tentang Facebooknya sendiri. Nah, Facebook sendiri punya yang namanya Facebook Blueprint. Nah, di sini tuh kayak online course-nya gitu, dan yang disediakan oleh Facebook secara gratis. Nah, saya mau kasih tahu nih Bapak dan Ibu ya, ini sedikit aja. Nah, ini dia, Facebook Blueprint. Jadi ini saya udah pakai bahasa Indonesia. Di sini Bapak dan Ibu kayak bisa ngikutin kursus dari Facebook-nya. Nah, ini kayak cara yang tadi udah saya jelaskan secara garis besar. Kalau nanti Bapak dan Ibu tertarik untuk belajar lebih lanjut, lebih dalam. Nah, jadi di si Facebook ini juga punya course-nya gitu secara online. Cara membuat halaman Facebook untuk mengembangkan bisnis Anda. Panduan penting postingan halaman Facebook gitu kan. Mengembangkan bisnis Anda dengan Instagram. Wah, ini banyak banget gitu ya. Ini sampai ads-nya, sampai membuat iklan di ads ada. Ini bisa banget Bapak Ibu buka, terus misalnya kalau waktu senggang atau misalnya weekend gitu ya, mau belajar gitu, ini Facebook udah punya channel-nya sendiri ya. Maksudnya kita bisa belajar dari sini. Jadi memang, mempelajari digital marketing atau misalnya media sosial itu bisa dilakukan secara otodidak gitu, asal kita mau cari-cari sumbernya ya, sumber yang terpercaya. Kalau ini kan langsung dari Facebook-nya nih, gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, kita balik lagi ke page-nya. Nah, nanti setelah semua ini, yang paling penting dilakukan adalah konsistensinya kita dan aktif gitu ya. Karena kan mungkin di awal ketika ini sudah jadi page-nya, kita akan memperluas bisnis ini secara organik gitu ya, nggak pakai ads dulu gitu kan, nggak kita iklan dulu, kita simpen dulu budgetnya gitu ya. Karena memang, saya nggak untuk memasang iklan itu juga kita harus punya, page yang sudah stabil dulu gitu, secara postingan udah konsisten, terus misalnya kita juga udah punya likes gitu, itu baru bisa mungkin nanti ke depannya tahapan untuk mengiklankan lewat Facebook. Tapi awal-awal secara organik gitu ya,
kita harus aktif gitu untuk membagikan, halaman ini ke teman-teman, terus misalnya ke orang-orang atau customer yang baru kita temui secara offline gitu kan. Atau misalnya Bapak Ibu punya, WhatsApp story gitu kan, Facebook story sendiri, Instagram-nya Bapak Ibu secara pribadi, yang pribadi ini terus-terusan bisa dipromosikan gitu. Jadi nanti makin banyak secara organik gitu. Jadi konsisten dulu secara organik, nanti baru mungkin di tahap selanjutnya gitu, baru kita bisa pasang iklan gitu. Tapi, dan performance-nya secara organik pasti akan jauh lebih baik gitu ya, dibanding kita misalnya beli likes, beli followers gitu kan. Itu, nggak efektif gitu ya, nggak efektif gitu. Jadi sebisa mungkin memang yang di awal-awal setelah kita buat page-nya ini, yang diperlukan adalah konsistensi dan aktifnya kita. Kita harus proaktif untuk mengenalkan media sosial yang kita punya kepada customer yang yang kita punya ataupun, customer baru gitu ya, yang baru membeli produknya lewat Bapak dan Ibu, gitu. Jadi, kalau dari saya, sekian penjelasannya mengenai tadi kita udah bahas tutorialnya mengenai gimana sih cara bikin Facebook page dan mungkin Bapak Ibu juga udah lihat kayak gampang banget gitu, cuman 3 step udah jadi ya kan Facebook page-nya gitu. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu punya pertanyaan yang ngeganjel, boleh nanti kita ngobrol lagi di Q&A. Nah, tapi sebelum Q&A saya kembalikan lagi ke Arimbi. Terima kasih. Oke, itu tadi ya, step by step membuat, Facebook page for business dari Turi. Gimana, Bapak Ibu sudah ikutin nih di rumah dengan gadgetnya masing-masing? Kalau udah, gimana mungkin bisa sambil ceritain pengalamannya mencoba langsung, membuat Facebook page. Kalau misalnya ada masih bertanyakan, silakan di kolom chat atau kolom Q&A. Sekarang, langsung aja kita masuk ke sesi Q&A ya, Rena dan Turi. Oke, sudah banyak yang mengajukan pertanyaan. Pertama nih, dari Bu Irma. Kalau sudah punya Facebook page, bisakah diubah namanya? Silakan, Turi. Iya, bisa. Kalau misalnya kita udah punya Facebook page, itu namanya bisa diubah, tapi kalau misalnya udah ada URL-nya, tapi URL-nya nggak bisa diubah. Karena URL itu atau link yang di atas, misalnya facebook.com, /HDI gitu kan, nah itu yang nggak bisa dirubah. Tapi kalau misalnya namanya itu bisa diubah. Ya, itu tadi ya, jawabannya untuk Ibu Irma. Selanjutnya ada dari nih, pertanyaannya, setelah mengundang di tautan undangan Facebook page tersebut, apakah bisa mengundang lagi di Facebook biasa? Karena mungkin respon audiensnya kurang. Itu dari Bapak Agustinus Kristianas. Bisa. Jadi, bisa berulang-ulang kali juga, tapi jangan sampai kita istilahnya mengganggu ya, gitu. Kadang-kadang kan mungkin ada beberapa orang yang kayak nggak suka terus-terusan dikirimin, undangan gitu ya untuk, likes, page-nya kita gitu. Jadi mungkin di jeda waktunya itu bisa dari, Facebook personal juga bisa diundang, dari page-nya juga bisa diundang, tapi mungkin ada jangka waktu gitu. Misalnya setelah kita undang lewat Facebook page itu kasih jeda misalnya 2 minggu gitu kan ya, 2 minggu ternyata masih sedikit mau undang lagi, itu teman-temannya lewat personal, akun personal itu bisa, gitu aja sih. Mungkin diatur aja biar orang tidak terganggu juga sih sebenarnya gitu. Oke, selanjutnya dari Bapak Dewa Putra. Kak, materinya bisa diulang karena saya telat masuk. Oke, untuk Bapak Ibu entrepreneur mungkin yang telat masuk atau baru join, jangan khawatir, nanti rekaman webinar sore ini akan kami upload juga di YouTube-nya HDI, jadi bisa langsung dilihat lagi ya. Oke. Selanjutnya nih, dari Ibu Yuli Oktavia, bagaimana sih membuat WA bisnis nih? Mungkin Kak Turi bisa sedikit jelaskan. Jadi WhatsApp bisnis sebenarnya sama, caranya kayak kita bikin WhatsApp biasa, jadi tapi mungkin aplikasinya aja yang beda. Jadi kita bisa download
aplikasi WhatsApp bisnis, nanti di situ kita bisa create account, terus misalnya ditanya juga nih sebenarnya, bisnisnya apa gitu. Karena misalnya kategorinya disamakan saja kayak yang tadi Facebook page, kesehatan dan kecantikan gitu ya, atau health and beauty. Nah, jadi disamakan dengan namanya, terus misalnya kategorinya, itu bisa disamakan dengan Facebook page. Jadi sebenarnya cara bikin WhatsApp bisnis itu sama dengan WhatsApp biasa, tapi WhatsApp bisnis ini harus ada approval Facebook, itu aja sih yang membedakan, Mbak Rindi. Iya, terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Harja Wisata. Terima kasih Mbak Turi. Boleh tahu nama aplikasi yang Mbak pakai untuk desain foto postingan? Canva.com. Ya, itu juga ada aplikasinya di handphone, bisa di-download di App Store atau di Play Store atau Apple Store, itu bisa di-download di situ. Iya. Masih ada lagi dari Bapak Aloysius Aris. Apakah bisa membuat beberapa Facebook page? Bisa. Jadi satu akun personal itu bisa bikin beberapa page. Misalnya kayak HDI sendiri contohnya ya, dalam satu akun itu ada untuk Bi Ultra, atau ada untuk HDI sendiri, ada untuk Biskin sendiri, dan mungkin ke depannya kita punya produk baru, itu bisa bikin page-nya sendiri. Jadi satu akun itu bisa bikin beberapa Facebook page ya. Jadi nggak perlu satu akun, satu Facebook page, enggak. Jadi satu akun pribadi itu bisa bikin beberapa page. Tadi Bapak ada di kolom Q&A, Pak Harja nanya ejaan Canva ya Pak. Ini di kolom chat ada Bapak Michael yang bantu kasih linknya, www.canva.com, bisa diakses dari situ ya Pak ya. Selanjutnya ini ada dari Ibu Caroline. Kak Turi kalau via HP tidak bisa nampak semua ya fiturnya? Nampak Bu, mungkin karena HP itu kan layarnya kecil, jadi mungkin agak tersembunyi gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya di aplikasinya sendiri itu fiturnya sama semua sih yang ada di desktop juga. Jadi tapi mungkin penempatannya aja yang berbeda karena memang kalau di aplikasi kan lebih kecil ya layarnya, tapi untuk secara fiturnya itu semuanya sama, yang di desktop sama yang di aplikasi itu sama semua. Iya, terus ada ini dari Bapak Feriantoko. Bapak Feriantoko nanya, apakah bisa bisnis dengan nomor WA biasa yang sama gitu Mas? WhatsApp sendiri kan juga membatasi ya, jadi satu nomor hanya bisa untuk satu WhatsApp gitu ya, nomor WhatsApp gitu. Jadi nggak bisa sih, walaupun itu beda ya, beda WhatsApp biasa sama WhatsApp bisnis, tapi karena nomornya sudah terdaftar di WhatsApp biasa, biasanya nggak bisa dipakai untuk WhatsApp bisnis. Jadi memang harus beda nomor, karena untuk keamanannya dari WhatsApp sendiri, persyaratannya satu nomor itu satu akun WhatsApp gitu. Jadi baiknya dibedain aja untuk nomor pribadi dengan nomor WhatsApp bisnisnya. Ya, boleh saya tambahkan dikit ya soal WhatsApp bisnis ya. Jadi saya juga berkali menghandle bantu WhatsApp bisnis. Untuk WhatsApp bisnis, Bapak Ibu kalau misalnya mau migrasi ke WhatsApp bisnis juga bisa. Jadi dari WhatsApp bisnis, dari WhatsApp biasa yang Bapak Ibu di backup dulu. Jadi backupnya bisa backup, namanya kita backup ke internal handphone Bapak. Nanti itu ada pilihannya di menu settings, backup dulu internal. Nanti setelah di backup di internal, Bapak Ibu tinggal install WhatsApp bisnis. Nanti pas install WhatsApp bisnis, Bapak masukin nomor handphone seperti biasa registrasi, nanti dia akan pilihan restore. Nah, di situ biasanya bisa. Jadi chatting dari WhatsApp biasa ke WhatsApp bisnis itu bisa dimigrasi. Biasanya sih seperti itu. Oke, kembalikan ke Rimbi. Ya, masih adakah yang mau bertanya? Mungkin sambil nunggu kalau masih ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu bisa tolong mengisi link kuesioner untuk sesi webinar sore ini ya. Oke, sebentar. Linknya saya cantumkan di kolom chat. Mungkin bisa minta waktunya sebentar untuk mengisi link surveinya, dan nanti di akhir link survei itu Bapak Ibu bisa mendapatkan modul yang disampaikan Reno dari webinar sore ini. Sambil ada mungkin yang masih mau bertanya,
kami masih membuka Q&A. Ya, itu tadi link surveinya ya Bapak Ibu. Mohon bantuannya untuk mengisi survei dari webinar sore ini. Dan ternyata masih banyak Reno dan Turi yang mengajukan pertanyaan. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Oke. Ini tadi dari ada yang bertanya nih mungkin ke Turi ya. FB Blueprint itu di menu mana ya? Tolong infonya. Oh, iya. Jadi di Facebook Blueprint ya. Facebook Blueprint itu tadi saya sudah cantumkan. Jadi kalau misalnya itu bisa dicari di facebook.com /bisnis/learn. Nanti saya akan cantumkan lagi ya di kolom chat biar nanti Bapak dan Ibu bisa langsung buka. Iya, baik. Ini dari YouTube ada pertanyaan lagi dari Bapak Agustinus. Kalau untuk posting di Facebook page, adakah penolakan mengenai produk HDI? Jadi dari Facebook sendiri kalau misalnya kita mempromosikan produk HDI itu tidak ada penolakan karena, kita menjual produk dan produknya memang ada, terus website-nya juga sudah terverifikasi gitu ya. Terkecuali kita menampilkan postingan mengenai bisnis HDI-nya gitu, karena memang mungkin Bapak dan Ibu juga tahu bagaimana bisnis mungkin MLM ya di Indonesia masih mempunyai citra yang kurang baik gitu. Jadi mungkin dari Facebook-nya sendiri untuk bisnis MLM ini masih tidak diperbolehkan untuk dipromosikan gitu. Tapi kalau misalnya dari produknya itu masih aman karena kita juga sudah istilahnya sudah ada BPOM-nya, lalu kita juga masuk ke produk kesehatan yang boleh dipromosikan. Jadi untuk produknya sendiri itu tidak ada penolakan dari Facebook ataupun Instagram. Ya, boleh saya tambahin dikit kali ya. Jadi mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang mengalami peringatan dari Facebook soal postingan. Jadi ada beberapa yang Bapak Ibu mungkin belum tahu, lagi di zaman COVID ini, Facebook itu ngasih peraturan ada beberapa kalimat yang nggak boleh digunakan ya Bapak Ibu ya. Jadi dulu sudah di sesi kemarin sudah disampaikan seperti kalimat antivirus, antibakteri, ya itu kalimat-kalimat yang sekarang sangat sensitif di Facebook. Jadi Bapak Ibu ketika mau update status tentang produk HDI, mungkin bisa dihindari kalimat-kalimat antivirus, antibakteri seperti itu ya. Kita lebih menggunakan kalimat-kalimat yang netral yang ada di e-kit kita atau di produk katalog.
Lagi dari saya. Terima kasih. Oke, ada juga yang bertanya dari Ibu Yuli, bolehkah mencantumkan harga barang di Facebook page for business? Karena kalau di Facebook personal suka ada warning gitu. Ya, itu dia bedanya antara Facebook personal dan Facebook for business gitu ya. Kalau Facebook personal mungkin kita dapat warning kalau kita berjualan gitu, karena istilahnya itu bukan tempatnya gitu ya. Nah, kalau misalnya di Facebook page sendiri, ini kita bisa pakai fitur shopping gitu. Jadi nanti kita bisa menampilkan display-display produk-produk yang kita jual beserta harganya gitu ya. Tentunya harga yang ini mungkin yang sudah sesuai dengan aturan yang ada gitu ya, harga-harga yang ditampilkan gitu. Dan produknya juga yang juga harga ya, terutamanya harga ini yang ditampilkan adalah sesuai dengan peraturan yang ada. Dan kalau misalnya di Facebook Business, saya ulangi lagi, itu bisa pakai fitur shopping. Jadi kita bisa menampilkan istilahnya katalog produk-produk apa aja yang Bapak dan Ibu jual gitu. Oke, Bapak Ibu sudah mengisi link kuesionernya. Kalau mau dapatkan modul yang tadi dipresentasikan oleh Reno bisa dari situ ya, tapi dengan mengisi dulu link kuesionernya. Mungkin ada juga tadi yang baru datang seperti Ibu Mary baru selesai masuk Zoom gitu ya. Oke, ini dari Ibu Selfie. Bagaimana cara menghapus postingan di Facebook page ya? Itu gampang sebenarnya. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah terlanjur posting, itu tadi mungkin saya share aja kali ya Mbak Rindi ya, biar nanti nggak bingung. Jadi coba kita, nah kalau misalnya kita mau hapus postingan, misalnya kita kayak salah, ini adalah page-nya Bi Ultra, gitu. Jangan lupa di-like ya Bapak dan Ibu, untuk dapat informasi khusus untuk Bi Ultra. Nah, kalau misalnya kita mau hapus postingan itu gimana sih? Jadi kita tinggal klik yang di sini aja. Nah, ini ada hapus postingan. Nah, ini tinggal diklik di sini aja, nanti akan muncul pop-up apakah misalnya Anda yakin untuk hapus postingan ini, karena kalau udah dihapus, ini akan hapus selamanya gitu kan. Ya, jadi ini semudah ini kalau misalnya maaf tadi Ibu siapa? Ibu Selfie ya. Kalau mau hapus postingan, ini tinggal di sini aja, gitu. Oke, dari Bu Selfie juga ini, gimana cara mengubah nama FB page? Bisa tolong diperlihatkan tutorialnya, Turi? Oh iya. Saya share screen lagi ya. Nah, kalau misalnya kita mau ubah nama. Nah, ini kita bisa masuk ke edit page info. Edit info halaman. Nah, di sini kan ada nama nih. Nah, ini nanti Ibu bisa hapus di sini. Gitu. Jadi bisa hapus di sini ataupun misalnya langsung diisi page-nya langsung bisa, tapi bisa juga Ibu masuk ke edit info halaman, terus di sini ada kolom nama, ini nanti Ibu bisa hapus di sini, mau ganti namanya apa gitu boleh di sini, gitu. Oke, mungkin tadi sudah sempat dijelaskan, tapi masih ada yang bertanya, bolehkah mengcopy persis postingan dari HDI ke postingan dari HDI ke di FB page? Lalu dari HDI ke postingan pribadi di FB page? Mungkin kalau dari saya, daripada kopas gitu ya, mungkin ada fitur namanya share. Jadi itu bisa di-share aja gitu kan, kalau misalnya ke akun personal ya, karena itu bisa share gitu, dari misalnya mau diposting lagi di akun oke. Jadi misalnya kita mau share gitu ya, misalnya kita dapat info postingan dari HDI atau misalnya Bi Ultra, terus kita mau kopas gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk ke akun pribadi, itu baiknya kita share aja sih, ya kan. Jadi memudahkan juga gitu ya, ini tinggal kita share, misalnya mau share ke mana, share to share to page atau misalnya share ke akun personal gitu, itu boleh.
daripada nanti sulit gitu ya kopas, terus save, image-nya gitu, mendingan langsung di-share. Ini bisa ada fitur share, jadi ini bisa langsung di-share. Kalau misalnya boleh atau enggak sih gitu, sebenarnya kalau dari kami boleh, karena sebenarnya konten yang kami berikan juga itu tujuannya adalah untuk mempermudah Bapak dan Ibu istilahnya untuk berjualan gitu ya. Tapi misalnya Bapak Ibu alangkah baiknya di ketika ada selingan lah gitu, selingan konten-konten original dari Bapak dan Ibu gitu. Karena mungkin, mmm customer-nya Bapak Ibu dan customer-nya HDI beda nih bahasanya, terus misalnya mereka mungkin lebih membutuhkan informasi lebih dasar lagi gitu ya tentang HDI, tentang produk-produk HDI. Jadi mungkin bisa diselipin juga konten-konten original dari Bapak dan Ibu selain misalnya copy atau share, konten dari HDI, kayak gitu sih. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya. Dari Ibu Yuli, FB fanpage dengan FB bisnis beda ya, Turi? Ada yang Ibu Yuli bertanya. Iya, jadi sama sih sebenarnya, cuman dulu itu namanya fanpage gitu. Nah setelah, makin berkembangnya zaman istilahnya, terus Facebook juga dulu kan awalnya memang diciptakan ya gitu oleh si, ininya sebagai untuk media pertemanan gitu kan ya, belum sampai ke arah bisnis. Jadi memang dulu namanya fanpage gitu. Tapi sekarang karena berkembangnya zaman, terus banyak juga orang yang akhirnya menggunakan Facebook untuk berbisnis, makanya sekarang diganti jadi Facebook page for business. Jadi khusus untuk, Facebook page ini untuk bisnis. Karena kalau misalnya untuk komunitas, untuk pertemanan itu, Facebook juga punya namanya Facebook group gitu ya, Facebook community. Jadi sekarang, dibedakan oleh Facebook, mana yang untuk emang pure untuk bisnis, mana yang untuk istilahnya menjalin pertemanan atau menjalin komunitas. Nah, jadi kalau misalnya dibilang sama atau beda, itu sama, hanya berubah nama, dari fanpage jadi Facebook page for business gitu. Oke, sepertinya seru banget ya, banyak yang nanya nih dari tadi. Mungkin udah coba langsung, ada yang masih bingung, jadi mau ditanyakan. Tapi karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya semuanya sudah terjawab, maka sesi webinar untuk sore hari ini selesai. Oke, mungkin dari Reno dan Turi ada sedikit yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu Enterpriser, silakan. Oke, ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk sharing bareng-bareng pada sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu. Jika memang ada pertanyaan, boleh nanti bisa ditanyakan lagi. Dan saya cuma hanya ingin mengingatkan, kita sudah ada beberapa policy ya Bapak Ibu untuk cara postingan di sosial media ya. Mungkin dari tim customer service sudah pernah memberikan informasinya apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan di sosial media. Itu Bapak Ibu boleh baca-baca lagi sebelum nanti kita mulai aktif di sosial medianya, terutama di sosmed Facebook page ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama mematuhi peraturan tersebut karena untuk kebaikan kita bersama. Terus pesan dari saya juga, jangan lupa Bapak Ibu selalu aktif untuk selalu posting Bapak Ibu setiap hari. Bisa mulai-mulai belajar untuk posting-posting, baca-baca dari Ekit, di repost lagi ke sosial media Bapak Ibu ya, supaya setiap hari postingannya naik, nanti bisa ke-detect ketika orang klik di Google. Paling itu dari saya. Ini dari Mbak Turi. Iya, kalau dari saya, sebenarnya dari sisi teknis mungkin dari Bapak dan Ibu banyak yang kayak pusing gitu ya, atau misalnya takut untuk mencoba gitu karena takutnya udah bikin likes-nya masih sedikit gitu ya, terus misalnya bingung kontennya, terus harus konsisten, bingung mencari ide gitu, terus, untuk memperdalam lagi nih harus gimana gitu. Jadi sebenarnya si digital marketing ini gitu ya, media sosial, tentang Facebook, tentang Instagram, ini infonya banyak sekali gitu. Jadi selain tadi yang saya bagikan dari Facebook juga, itu maksudnya online online course-nya gitu ya, jadi tutorialnya juga bisa dilihat di situ. Tapi juga banyak juga, jadi kalau misalnya Bapak ketik misalnya cara membuat Facebook itu pasti di Google atau di YouTube itu akan banyak banget. Jadi intinya kita belajar bareng-bareng gitu ya untuk membuat bisnis kita makin berkembang gitu dan lagi-lagi saya nggak bosen nih ngingetin sama Bapak dan Ibu kalau bisnis HDI berbeda dengan bisnis konvensional yang biasa. Kalaupun kita sudah jago nih istilahnya Bapak dan Ibu nanti udah jago, lebih jago dari kita tentang digital marketing, lagi-lagi, bisnis HDI tidak hanya mengandalkan digital marketing, tapi juga membutuhkan marketing konvensional. Artinya beriringan antara
marketing konvensional dengan digital marketingnya itu harus tetap beriringan kalau di HDI gitu, karena nggak bisa kita, mengandalkan hanya digital marketingnya aja, atau misalnya kita mengandalkan marketing konvensionalnya aja, karena tanpa dipungkiri juga perkembangan dunia digital dan teknologi ini juga berkembang gitu ya. Artinya digital marketing dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis Bapak dan Ibu, tapi perlu juga pembimbingan gitu ya secara offline ke customer kalau misalnya memang di bisnis HDI seperti itu. Jadi dua-duanya memang harus dijalankan gitu, harus beriringan agar nanti bisnis Bapak dan Ibu sukses ke depannya gitu. Jadi dan dari saya terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu atas waktunya mengikuti webinar kami, dan saya mohon maaf jika misalnya ada salah-salah kata atau misalnya ada yang kata-kata saya yang, kurang jelas, saya mohon maaf. Jadi terima kasih. Iya, terima kasih Turi dan Reno ya sudah berbagi ilmu tentang Facebook page for business ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu entrepreneur semuanya. Bisnis kita bisa sama-sama maju. Dan kalau misalkan masih ada yang bingung sampai mungkin pusing gimana gitu ya, jangan nyerah, coba lagi. Mungkin bisa tanya ke rekan kerjanya yang sudah bisa. Jadi biar kita bisa sama-sama maju. Oke, terima kasih ya untuk waktunya di sore hari yang indah ini. Sampai jumpa lagi. Kita akan ada webinar berikutnya ya, insya Allah ya. Dan terus hadir di webinar yang akan kita adakan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Arimbi undur diri. Selamat